Selamat malam Bu, perkenalkan nama saya Katarina Eka Saraswati dari kelas 10 MIPA 1 nomor absen 22. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pengertian, ciri-ciri, dan struktur teks anekdot. Nah, pengertian dari teks anekdot sendiri adalah merupakan cerita singkat yang di dalamnya mengandung unsur yang lucu dan mempunyai maksud untuk memberikan kritik. Teks anekdot biasanya bertopik tentang layanan politik, publik, lingkungan, maupun sosial. Nah, adapun ciri-ciri teks anekdot. Yang pertama, hampir menyerupai dongeng. Yang kedua, memiliki sifat humoris, lucu, menggelitik, dan berbau lelucon tapi menyindir. Yang ketiga, memiliki tujuan tertentu. Yang keempat, partisipan biasanya orang-orang yang terkenal. Yang kelima, mengandung pesan moral. Dan yang keenam, biasanya berwujud seperti perumpamaan. Nah, adapun penjelasan dari ciri-ciri teks anekdot yang telah saya buat. Nah, ciri-ciri yang pertama yaitu hampir menyerupai dongeng. Dongeng merupakan fiksi, sedangkan teks anekdot berdasarkan fakta-fakta yang terjadi. Yang kedua, memiliki sifat humoris, lucu, menggelitik, dan berbau lelucon tapi menyindir. Seperti yang telah disebutkan di atas, teks anekdot ini memang sengaja dibuat guna memberikan kritik secara halus dan unik. Seperti guyonan yang memang sengaja dibuat untuk menyindir. Pada umumnya, menyindir di sini berhubungan terhadap suatu isu sosial dalam negeri yang telah menjadi rahasia umum. Nah, yang ketiga, memiliki tujuan tertentu. Teks anekdot mengandung tujuan yang ingin disampaikan pada umum, di mana pembuatnya akan menyelipkan kritik seperti hikmah ataupun pelajaran dengan cara yang lebih lucu dan mampu diterima oleh masyarakat. Yang keempat, partisipan biasanya orang-orang yang terkenal. Biasanya, pada sebuah teks anekdot terdapat tokoh atau figur yang ada di dalam dunia nyata dan mudah kita temui dalam keseharian karena biasanya tokoh yang terkenal banyak suka membaca kisahnya. Yang kelima, mengandung pesan moral. Pesan moral yang terkandung dalam sebuah teks anekdot biasanya terkandung dalam bagian akhir teks tersebut, yaitu pada bagian koda. Untuk yang terakhir, yang keenam, berwujud teks yang menyerupai perumpamaan. Perumpamaan yang ada di dalam suatu teks dengan struktur anekdot ini mendekati bentuk suatu dongeng, seperti karangan cerita yang umurnya berdasarkan imajinasi serta ditambahkan dengan hal-hal yang bersifat nyata yang real terjadi di masyarakat. Nah, selanjutnya adapun struktur teks anekdot. Yang pertama ada abstraksi. Terletak pada bagian awal paragraf-paragraf yang memberikan gambaran tentang isi teks. Yang kedua ada orientasi, yang merupakan bagian yang menunjukkan awal kejadian suatu cerita dan bagaimana suatu peristiwa tersebut terjadi. Yang ketiga ada krisis, di mana pada bagian ini terjadi suatu hal atau masalah yang unik ataupun yang tidak biasa. Yang keempat ada reaksi. Pada bagian ini akan berisi bagaimanakah cara penulis atau yang ditulis menyelesaikan sebuah masalah yang terjadi. Dan yang kelima ada koda. Merupakan bagian akhir cerita, bisa juga menerbitkan simpulan tentang kejadian ataupun pesan moral yang terkandung di dalamnya. Nah, dalam slide ini saya juga menunjukkan contoh teks anekdot. Nah, ini merupakan contoh teks anekdot yang telah saya temukan. Nah, terima kasih. Sekian dari saya. Selamat malam, Bu.